Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Kang Uten, penulis dari novel yang menuliskan mengenai suku Baduy, serta ada juga Mbak Afi atau Sutio Afiati Sada yang merupakan Perskom dari Prabu 21 dan juga Mbak Rida Nur yang merupakan Pemret dari Prabu 21. Ini saya langsung saja ke Mbak Afi. Ini tadi saya ulang kembali pertanyaan saya, mengapa Mbak Afi ini mau menerbitkan novel dari Kang Uten ini? Bisa diulang? Iya. Apa yang membuat Mbak Afi tertarik untuk menerbitkan novel dari Kang Uten? Ya. Mbak Afi, iya, kenapa mau menerbitkan novel Kang Uten nih? Kenapa? Oh, untuk penerbitan novel yang Bapak Uten memiliki tulisan itu, mungkin yang bisa menjelaskan dari Pemretnya ya. Kalau saya di sini hanya memiliki keinginan untuk mengumpulkan 1 juta penulis untuk Indonesia lebih baik. Untuk semua tulisan yang masuk ke redaksi itu Ibu Rida mungkin yang bisa menjelaskan. Jadi kalau Mbak Afi ini memang semangatnya adalah ingin agar masyarakat Indonesia lebih banyak yang mau menulis, begitu ya Mbak ya? Bagaimana? Kalau Mbak Afi ini memang semangatnya adalah ingin membuat masyarakat Indonesia lebih banyak yang mau menjadi penulis, begitu. Kalau Mbak Rida sendiri, kenapa sih Mbak, alasannya apa memilih novel dari Kang Uten ini untuk diterbitkan? Apa yang begitu menarik dari novel Kang Uten ini? Oke. Pertama kali saya pegang, jadi pertama kali saya mendapat naskah itu dengan judul, waktu itu masih judul Baduy. Saat itu yang ada di pikiran saya, itu sebuah daerah terpencil, yang penuh dengan kearifan lokal, di mana yang sejauh saya tahu mereka itu adalah orang-orang yang bisa dibilang jauh dari modernisasi. Itu yang awal mula saya tahu, sejauh yang saya tahu. Dan setelah saya membaca dari novel itu, saya baru tahu di mana kelebihan dari Baduy itu, bagaimana mereka istilahnya menjaga kelestarian alam, bagaimana mereka tatanan pemerintahnya yang orang modern sekarang bilang jauh dari kata modernisasi, namun mereka bisa menata masyarakatnya itu justru jauh lebih baik daripada kita orang modern. Disitulah saya itu tersentuh. Saya yakin buku ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi kita orang modern, bisa menjaga kelestarian alam, menjaga harmonisasi antara manusia, menjaga yang namanya budaya agar bisa tetap lestari. Di mana dengan seperti itu kita bisa tetap bersinergi dengan sesama gitu. Jadi saya rasa buku ini adalah buku yang sangat hebat. Uten Sutendi dengan mengemasnya dengan sangat cantik. Sehingga bahkan orang yang istilahnya malas baca bisa tersentuh dengan kata-katanya, dengan alur ceritanya, apalagi dibumbui dengan cerita romantis anak muda khas zaman sekarang ya. Jadi kita itu sebagai kaum muda, termasuk saya ini ya, jadi bacanya itu nggak bisa berhenti. Saya ingin pembaca-pembaca lain pun seperti itu. Dari membaca buku Baduy ini, mereka bisa tahu apa yang ingin Uten Sutendi ini ingin perlihatkan kepada masyarakat luas, kepada terutama kaum muda sekarang. Saya ingin seperti itu, ingin mereka mencontoh dari buku ini, seperti itu, Mbak. Baik, ini saya mau kembali ke Kang Uten lagi, apakah sudah terhubung dengan Kang Uten? Ya, Ibu Desi, ya. Iya. Tadi terganggu dikit. Iya, Kang Uten, ini kalau dengan pengalaman saya juga menjadi jurnalis, saya juga pernah ke Baduy. Ini kan ada Baduy luar dan Baduy dalam, begitu ya Kang Uten ya. Nah, ini Baduy dalam ini kan susah sekali ditembusnya. Apakah Kang Uten juga berhasil untuk menembus Baduy dalam?
Ya, kalau mau mengenal Baduy secara lebih utuh ya memang harus ke Baduy Dalam ya. Karena di sanalah dapur dari semua ajaran, dapur dari semua kearifan lokal yang dari sana tersebar ke Baduy luar. Dan hanya di Baduy Dalam ya yang disebut ada puun, apa yang disebut kepala suku atau kiainya atau ulamanya atau apanya itu hanya ada di Baduy Dalam. Jadi kalau kita tidak masuk ke Baduy Dalam dan tidak ngobrol dengan para tokoh kolot di sana, maka tentu saja kita tidak akan menemukan substansi dari kearifan nilai lokal yang ada di sana. Iya, tetapi ini kan merupakan hal yang bisa dikatakan bahwa cukup terlarang begitu ya, karena mereka sebenarnya tidak boleh untuk berinteraksi dengan dunia luar kan, begitu. Nah, ini bagaimana? Mungkin Kang Uten bisa ceritakan sedikit bagaimana caranya bisa mungkin bernegosiasi dengan petinggi-petinggi ataupun tokoh-tokoh masyarakat di sana, dan berapa lama sampai bisa menembus sampai ke Baduy Dalam dan sampai bisa akrab dengan masyarakatnya? Ya, sebetulnya sih biasa saja ya, karena mitos-mitos yang dikembangkan di dunia atau di masyarakat luar seolah-olah Baduy Dalam itu sebuah komunitas yang terasing dan tidak mudah disentuh, padahal sesungguhnya biasa saja sepanjang kita bisa memahami nilai-nilai atau culture yang mereka anut, yaitu soal larangan-larangan, aturan-aturan di dalam masyarakat sana, seperti tidak memotong lingkungan Baduy Dalam, kemudian tidak merusak pohon, lalu tidak berbicara sembarangan, bersikap santun dan seterusnya. Sepanjang itu kita bisa lakukan, maka sebetulnya siapapun bisa masuk ke Baduy Dalam. Hanya saja memang perlu ada catatan, kecuali orang luar negeri. Orang luar negeri, siapapun dari suku apapun, sepanjang dia bukan warga negara Indonesia, memang terlarang masuk ke Baduy Dalam. Dan saya tidak bisa menjelaskan itu kenapa. Memang ada sesuatu yang tidak semuanya harus saya bisa jelaskan di sini. Baik, ini kalau tadi kita dengarkan penjelasan dari Mbak Afi bahwa memang begitu bisa kita kagumi bahwa dengan begitu banyak terpaan dari dunia modern, kemudian dari masyarakat-masyarakat di luar, tetapi masyarakat Baduy justru memiliki tatanan masyarakat yang lebih baik dan juga bisa bersinergi dengan alamnya sehingga tetap lestari. Nah, ini bagaimana mereka bisa terus melestarikan hal tersebut? Nah, itu sebabnya saya tulis beberapa buku, dan satu buku dalam bentuk novel ini saya ingin mengajak kepada masyarakat di luar sana, atau orang-orang yang mengaku atau kita yang mengaku sebagai masyarakat modern, untuk bisa dalam bahasa saya balik ke hulu atau pulang ke hulu ya, ke hulu, karena selama ini kita sudah terlalu lama berada di hilir, atau kalau istilah kolam itu kita ada di hilir yang sangat kotor. Kita ngambil informasi di sana, kemudian juga kita bicara di sana, lalu kita juga caci maki di sana, tapi juga kadang-kadang kita merasa paling hebat, paling pintar. Nah, karena itu dengan buku ini saya ingin mengajak kepada pembaca dan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia semua untuk balik ke hulu. Hulu itu apa? Adalah akar di mana nilai-nilai substansial kehidupan ini, menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan betul-betul terjaga. Inilah kehidupan yang surgawi. Karena itu menurut saya buku ini layak dibaca dan menjadi menjadi bahan pembelajaran bagi semua orang yang ingin mendalami kehidupan secara seimbang antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan Tuhan. Nah, ini kalau letaknya sendiri kan suku Baduy ini sendiri letaknya sangat dekat dengan daerah sekitarnya dengan masyarakat luar begitu ya, apalagi suku Baduy luar gitu, yang mana memang saat ini sudah tidak asing lagi dengan banyaknya teknologi-teknologi yang masuk, bahkan mereka sudah banyak yang menggunakan gadget begitu ya, Kang Uten. Ya. Kang Uten, ini tadi saya sudah menanyakan bagaimana caranya agar masyarakat Baduy, terutama ini Baduy luar karena sudah masuk juga gadget-gadget dan juga teknologi-teknologi dari luar begitu ya, apalagi letaknya juga berdekatan sekali dengan masyarakat luar, bagaimana caranya agar mereka tidak terkontaminasi? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin kenapa orang Baduy tetap bertahan ya, dengan kearifannya tanpa terganggu oleh kehidupan gaya modern. Iya. Nah, ini berbeda dengan kita. Jadi mereka ada di puncak gunung, di balik-balik bukit dan di balik gunung itu,
tidak sekedar hidup, tetapi sedang menjalankan tugas kehidupan. Tugas kehidupan mereka itu apa? Itu untuk menjaga equilibrium ekosistem, untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi kehadiran mereka di sana adalah sebagai sebuah tugas yang menurut keyakinan orang Baduy, mereka ada di atas tanah yang disebut dengan pancer bumi atau inti jagat. Jadi kalau inti jagat ini, wilayah Banten dan Pasundan ini yang mereka anggap inti jagat, terganggu kerusakan alamnya, tidak seimbang lagi antara hubungan manusia dan hubungan dengan lingkungan, maka dunia luar, di luar Baduy pun akan ikut terganggu. Karena kalau diibaratkan bumi ini adalah tubuh manusia, maka di dalam di Baduy itu dan khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten ini adalah itu jantungnya dari kehidupan bumi ini. Nah, terus bagaimana caranya supaya mereka benar-benar tetap terjaga sebagai sebuah aset, sebagai istilah saya di dalam buku sebelumnya itu saya sebut sebagai tabungan Tuhan, tetap terjaga, tetap ada supaya manusia dan kita orang modern ini bisa ada tempat untuk pulang. Maka menurut saya mereka juga punya aturan dan punya jaring yang bisa membendung arus modernisasi itu masuk. Misalnya handphone tidak boleh dipakai di sana memang. Kemudian juga pakaian yang kita pakai juga tidak boleh dipakai di sana. Dan itu ada sistem yang sangat rapi sekali. Ada petugas-petugas yang istilah kita di sini adalah polisinya. Itu memang sangat konsisten dan ketat menjaga aturan itu, khususnya di Baduy Dalam. Tetapi meskipun demikian, khusus untuk Baduy luar kita tidak menutup mata, memang sudah ada sedikit pergeseran nilai di sana, terutama di Baduy luar yang paling terluar yaitu daerah Kaduketuk ya, daerah dekat Ciboleger itu memang sudah ada pergeseran sedikit karena persentuhannya secara fisik dengan masyarakat modern begitu dekat dan begitu intensif. Misalnya mereka sudah biasa main handphone, lalu kadang-kadang juga memiliki TV sembunyi-sembunyi dan seterusnya, memang selalu ada di dalam sebuah sistem masyarakat yang tidak konsisten, selalu ada. Tetapi saya berharap kepada pemerintah dan juga masyarakat dunia khususnya untuk tetap kita menjaga aset dunia ini, aset manusia ini, cengcelengan Tuhan ini supaya tetap ada dan tidak terganggu. Dan di buku saya itu kenapa saya menulis novel ini, karena memang ada gangguan yang sangat laten, di mana ada sumber minyak di dalam sekitar Baduy itu yang sudah sudah terdeteksi oleh para investor yang ingin mengganggu lingkungan di sana. Ini yang menghiraukan, yang merisaukan saya, yang membuat saya galau sehingga saya harus menulis novel itu agar masyarakat dunia tahu bahwa apapun sumber daya alam yang tersedia di dalam tubuh dan pegunungan lembah di Baduy itu, biarkan saja, jangan sampai tergerus karena ambisi kita untuk menguasai dunia. Baik. Saya kira itu yang perlu Mbak Afi sebagai Preskom Prabu 21 yang menerbitkan novel dari Kang Uten sendiri, ini Mbak Afi kira-kira novel ini diterbitkan ini dengan format seperti apa saja? Apakah hanya secara konvensional dengan hard copy ataukah nanti ada digitalnya? Ya. Untuk penerbitan yang punya Pak Uten ini mungkin yang lebih bisa menjelaskan Mbak Rida begitu ya. Jadi begini, untuk novel Baduy kita tidak hanya menerbitkannya secara fisik, tapi kita juga akan menerbitkannya secara e-book. Jadi kita bekerja sama dengan Google, kita terbitkan e-booknya. Selain itu kita nanti ke depannya akan menerjemahkannya di tahap awal dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Seperti itu. Ini diharapkan supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi ya orang yang ingin membaca dan kemudian akhirnya bisa mengetahui bagaimana sebenarnya nilai-nilai luhur dari Baduy sendiri begitu ya. Nah ini kalau untuk penerbit-penerbit lain ini Prabu 21 ini sendiri apakah nanti akan menerbitkan juga lebih banyak lagi budaya-budaya Indonesia yang benar-benar asli Indonesia? Ya betul.
Untuk kedepannya kita memang akan menerbitkan buku-buku yang memang berbudaya Indonesia begitu. Dari Sabang sampai Merauke mungkin nanti untuk suku Papua yang terdalam seperti itu kita akan coba untuk menerbitkan selanjutnya. Dan untuk buku khususnya yang Baduy ini, saya seperti memiliki sesuatu yang berbeda karena ini dari sekian banyak yang sudah diterbitkan, baru buku ini yang ada sesuatu ya kembali lagi berbeda dengan buku-buku yang lain begitu. Jadi saya sih berharap buku ini bisa naik menjadi sebuah dinaikkan film gitu ya, layar lebar begitu ya. Apa yang membuat Mbak Afi sendiri menilai bahwa buku ini ada sesuatunya? Apa sesuatunya itu, Mbak Afi? Sesuatu yang berbeda karena suku Baduy itu ya, dengan kondisi Indonesia seperti ini, bahkan seluruh dunia mengalami COVID ya, suku Baduy tidak tersentuh dengan COVID. Jadi sangat luar biasa begitu. Itu yang berbedanya. Seperti itu ya. Baik, Kang Uten kira-kira akan menerbitkan atau akan menuliskan suku Baduy lagi, ataukah akan menuliskan suku-suku yang lain nih, Kang Uten? Ya, sementara ini ada satu buku lagi yang juga sedang mau diterbitkan oleh Prabu 21, itu Si Jaun, petualangan Si Jaun dari Baduy. Ini saya buat versi Baduy dengan cara yang lain ya. Itu lebih sifatnya satir, lebih humoris ya, untuk lebih menghibur masyarakat dengan cara-cara gaya hidup orang Baduy di tengah kota. Ini seperti kalau di Jawa Barat ada Kabayan ya, maka di Banten itu nanti ada Si Jaun ya. Tapi ini lebih seru menurut saya karena tidak sekedar menghibur, tapi ada pesan-pesan nilai luhur yang dibawa ke dalam masyarakat beneran dengan gaya yang lucu. Baik, ini akan diterbitkan juga sama Prabu 21, Mbak Afi? Tentu, ya, pasti akan kami terbitkan. Dan sekarang sudah mulai proses, kita tinggal menunggu ISBN turun dan akan diterbitkan. Baik, Mbak. Baik, Mbak Rida Nur, Mbak Afi, dan juga Kang Uten, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita semuanya juga tentunya berharap bahwa lebih banyak lagi dilahirkan novel-novel yang memberikan pengetahuan juga kepada masyarakat mengenai nilai-nilai luhur dan budaya asli Indonesia. Terima kasih.